Salah satu hal yang bisa bikin berat badan itu cepat naik karena kita mengkonsumsi banyak gula. Yes, gula guys. Jadi sedang nggak sadar, tiba-tiba lu pakai celana nggak muat, pakai baju nggak muat, dan lu mengaca, tiba-tiba perut lu mulai bergelembung, which is itu namanya membuncit. Coba amati kebiasaan sehari-hari. Apakah lu terlalu banyak makan boba, lu terlalu banyak makan banyak karbohidrat, atau lu mungkin terlalu banyak makan martabak, atau juga mungkin banyak makan minuman yang manis-manis, which is yaitu merangsang perut, cepet gendut, dan akhirnya badan lu membesar. Pada akhirnya lu merasa nggak pede karena lu punya badan terasa seperti kurang baik ya secara penampilannya gitu. Nah, selain penampilan yang jelek, akhirnya kita bisa menurunkan yang namanya produktivitas. Jadi cepat ngantuk, cepat capek, cepat lemas, cepat baperan, cepat emosi, cepat marah-marah. Ya, jadi semuanya berkelanjutan ya jeleknya ya, dari performance sampai ke dalam self motivationnya, sampai ke dalam self control, sampai ke dalam self disiplin, dan banyak banget. Oke, itu karena sebuah gula. So, di video kali ini gue akan bahas tentang manfaat kita mengurangi gula. Ya, ada 10 manfaatnya, dan gue juga akan bahas sejarah yang gue pelajari gula itu sebenarnya berasal dari mana. Oke, so buat yang penasaran, stay tune, nonton videonya sampai akhir, dan let's get it on. Oke, Fit Squad, selamat datang di channel wellnessquad.id, dan kali ini gue akan bahas seperti yang gue bilang barusan tentang bahaya gula, manfaat kurangi gula, sampai ke sejarahnya. Nah, yang ngomongin soal sejarah, pertama, kalau hal-hal yang bisa bikin kita kecanduan biasanya adalah rokok, ada alkohol, ada narkoba, dan kadang-kadang kita kecanduan hal tersebut bisa sampai berujung kepada kematian. Nah, ternyata di zaman sekarang, selain 3 hal yang gue sebutin, itu ada yang namanya kecanduan gula. Tapi kita tuh nggak sadar ya, gula menjadi penyebab diabetes dan tingkat obesitas naik di Indonesia gara-gara kita konsumsi gula ya. Konsumsi gula berlebih itu bisa menjadi faktor penyebab kematian di Indonesia, dan ini merupakan faktor kematian keempat ya. Jadi kematiannya gara-gara gemukan, diabetes, dan masih banyak hal gitu ya. Jadi dikutip dari bukunya John Yudkin di tahun 1972, gula itu sama dengan pure, white, and deadly. Itu ada artikelnya, ada bukunya yang membahas tentang buku demikian. Buku itu sempat dilarang, nggak boleh terbit, tapi seiring dengan kemajuan zaman, larangan tersebut mulai dicabut dan akhirnya diterbitkan, sehingga kita masyarakat kebanyakan bisa membaca riset tersebut ya. Dan di zaman sekarang ya, sekarang tahun 2023, gula itu banyak ditemukan di boba. Oke, boba peringkat nomor 1. Yang kedua adalah kroffel. Kalau lo suka makan kroffel yang manis-manis itu, mungkin ditambahin sirup maple, mantap punya itu ya gulanya ya. Enak sih, tapi gulanya banyak. Yang ketiga adalah di kopi. Oke, lo minum kopi saset, sampai kepada kopi yang Starbucks yang mahal banget, sampai kepada kopi yang brandnya besar-besar, Kenangan, Janji Jiwa, dan sebagainya. Lu coba lihat kopi gula arennya, itu juga pakai gula guys ya, gula. Nah, yang keempat adalah dessert box ya. Dessert box itu gulanya banyak. Dan yang kelima, orang banyak mengkonsumsi gula dari makanan bernama martabak. Salah satunya bukan. Nah, oke, lanjut. Pertanyaannya, kenapa gula itu nggak dilarang penggunaannya? Ya, ini by the way adalah konspirasi ya, teori, tapi ya nggak tahu menurut lu gimana. Intinya sih ujung-ujungnya jangan terlalu makan banyak gula lah gitu. Kalau bisa mah di stop ya. Oke? Nah, dari konspirasi ini, kenapa ada yang namanya gula? So, kita balik ke zaman dahulu, di mana manusia pada zaman dahulu itu suka berburu, makan yang daging-dagingan, makan yang buah-buahan, dan pokoknya nemuin apa dimakan gitu ya. Jadi mau kalau malam harinya makan, pagi harinya akan berburu. Oke, dan nemuinnya apa? Yaudah makannya itu aja. Nggak banyak, nggak pakai ribet, nggak banyak aturan. Pokoknya nemuin apa? Makan gitu. Kemudian manusia mulai memasuki zaman yang lebih modern. Dia mencoba menanam sesuatu. Pada akhirnya ketika dia menanam sesuatu, ternyata tumbuh ya hasil tanamannya. Akhirnya
Seiring perkembangan zaman, pengetahuan makin bagus, manusia mulai bercocok tanam untuk nasi, kentang, gandum, dan akhirnya bisa buah-buahan. Jadi mereka nggak perlu berburu lagi, tapi mereka bisa bercocok tanam, oke? Alias bertani juga. Nah, ngomongin soal gula ya, awal mulai ditemukannya gula itu karena dari bercocok tanam ya. Jadi suatu ketika manusia ini bercocok tanam dan menghasilkan tanaman bernama tebu ya, tebu. Jadi ketika tebu ini tanam, kemudian nggak sengaja manusia kayak mencicipi gitu, ini makanan apa ya? Wah, manis ya, rasanya manis ya. Nah, jadi manusia langsung suka dengan tanaman tersebut ya, karena ketika si gulanya dimakan, glukosa itu kan masuk ke dalam tubuh menjadi sumber energi ya, ceritanya begitu. Ditambah rasa manis ini melahirkan dopamin instan yang membuat manusia terasa lebih happy dan enak lah. Rasanya juga enak gitu. Lalu kabar ini kemudian menyebar. Nah, dari New Guinea akhirnya menyebar kemana-mana, salah satunya di India. Oke, jadi dari penemunya itu manusia bertanam di New Guinea, menyebar ke India. Dan akhirnya India dikenal sebagai salah satu negara pertama yang menciptakan gula dengan produksi yang banyak. Nah, pelan-pelan menyebar ke wilayah Arab dan Mediterania yang dikuasai sama kolonialisme Eropa. Bangsa Eropa memperdagangkan ke bangsanya. Gula ini merupakan barang yang langka dan mahal di zaman itu. Oke? Lalu, saudagar-saudagar dari Portugis ini merupakan negara pertama yang mempopulerkan gula. Ya, jadi saudagar datang, beli belanja dari India gitu, dia dagang lagi ke Eropa, begitu seterusnya sampai saudagar ini dikenal oleh negaranya, sampai negara-negara yang lain juga mengenal negara ini sebagai negara penghasil gula, seperti itu. Jadi negara pertama yang mempopulerkan gula adalah negara Portugis yang pernah menjajah Indonesia juga ya. Nah, lalu singkat cerita, kan tahu gula ini sebagai komoditas barang yang langka dan mahal, akhirnya Portugis menanam gula di wilayah jajahannya, yaitu adalah Brazil. Akhirnya, singkat cerita, dengan berbagai macam usaha, Brazil jadi negara yang mendominasi gula di zaman itu. Produksinya lebih banyak dari India ya. Demand begitu tinggi, tapi tenaga kerja kurang. Akhirnya diimportlah tenaga kerja dari Afrika untuk bisa produksi gula. Negara produksinya di Brazil, tenaga kerjanya dari Afrika. Sampai suatu ketika, gula ini mulai memasuki zaman yang lebih modern. Masuklah gula ini ke negara Amerika Serikat. Pertanyaan gua, siapa di sini yang pernah kenal seorang presiden bernama Dwight Eisenhower? Ada yang pernah dengar nggak? Dwight Eisenhower itu adalah presiden Amerika Serikat yang mengalami penyakit jantung. Ya, di zaman itu penyakit jantung belum populer, tapi dokter udah ada dong. Akhirnya si Dwight ini merasa jantungnya nggak enak ya. Dia konsultasi tuh ke dokter. Nah, dokter pribadinya ngasih saran ke Dwight itu untuk berhenti ngerokok, kurangin lemak, dan kolesterol. Nah, tapi penyakit jantungnya kayaknya nggak kunjung turun nih, nggak kunjung berkurang, nggak kunjung lebih sehat si Dwight-nya. Pasti ada hal lain yang membuat si Dwight ini masih mengalami penyakit yang sama. Oke? Kemudian, intinya dokternya ini mencari-cari berbagai macam informasi. Akhirnya diketemukanlah salah satu artikel yang ditulis oleh seorang tokoh bernama Ancel Keys, ya, Ancel Keys gitu ya, yang mana beliau merupakan seorang nutrisionis dan mempunyai hipotesa penyakit jantung disebabkan oleh lemak yang berubah jadi kolesterol, kemudian numpuk di jantung. Akhirnya jantung tersumbat dan bikin jantung berhenti memompa darah, akhirnya stroke. Oke? Nah, intinya Presiden Dwight Eisenhower ngikutin saran dokternya, tapi meninggal juga akibat penyakit jantung. Akhirnya Amerika gempar dan menimbulkan rasa penasaran di antara peneliti, kalau lemak dan kolesterol itu dari mana sih? Gitu kan. Jadi berdasarkan artikel tadi gue bilang barusan, ya kan, jantung itu disebabkan karena adanya penimbunan lemak ya. Jadi jantungnya kerjanya berat, tersumbat, ya udah berhenti memompa darah, akhirnya stroke. Sekarang yang perlu diteliti adalah dari mana munculnya lemak tersebut. Kok bisa ya lemak tercipta ya? Akhirnya dibikinlah penelitian yang mana fokusnya mencari makanan apa yang paling berkolerasi dengan penyakit jantung. Which is akhirnya dari penelitian itu ketemulah sebuah keyword namanya adalah gula.
ya. Jadi ternyata bukan makanan berlemak yang bikin Dwight ini gendut ya waktu itu ya, dan akhirnya muncul penyakit jantung, tapi ternyata adalah gula. Jadi yang dipelajari dari cerita ini, gula lebih bahaya dari lemak. Nah, pertanyaannya kenapa gula itu susah di stop? Karena gula itu adalah sebuah industri yang very agresif ya, sangat-sangat agresif, dan bisa jadi profitnya juga besar, dan semua makanan pasti butuh gula. Kalau nggak ada gula nggak enak ya, fit squat ya. Of course kalau kita yang senang olahraga pengen diet itu jadi musuh utama ya, tapi kan kita adalah sepersekian persen dari banyak orang yang mau hidup sehat. Maka ketika mayoritas pengen menikmati gula tapi ternyata gulanya nggak ada, takutnya pedagang makanan jadi nggak laku makanannya. Makanya mau nggak mau dia harus nambahin gula supaya makanan jadi enak. Mau nggak mau industrinya, orang-orang yang membeli makanan tersebut tetap ngelanggan dan nggak pindah ke yang lain. Gitulah masalahnya ya. Jadi kayak buah si lama gitu. Kalau pakai gula bisa bikin penyakit, tapi nggak pakai gula takutnya nggak ada yang beli. Mau gimana lagi? Sekarang kita bahas penyakit apa yang disebabkan karena gula. Yang pertama adalah diabetes ya. Ini sih sudah pasti ya. Kalau lu sering melihat orang lagi luka, tiba-tiba lukanya banyak didatengin semut, itu ciri-ciri diabetes tuh. Nah, ya diabetesnya udah parah tuh. Nah, yang gue tahu juga diabetes itu bisa membuat bagian dari yang luka tersebut takutnya membusuk. Daripada membusuk dan menjalar kemana-mana, akhirnya diamputasi bagian tubuh tersebut. Bahaya ya. Dan salah juga kenapa diabetes bisa bikin orang meninggal, karena menyerang ke jantung dan bikin penyumbatan. Yang kedua adalah penyakit yang disebabkan karena gula itu adalah darah tinggi ya, darah tinggi. Yang ketiga adalah inflamasi, which is adalah peradangan ya. Peradangan di sini luka yang sulit disembuhkan ya, atau mungkin lu nggak kenapa-kenapa tiba-tiba luka aja gitu ya, itu inflamasi tuh. Yang keempat adalah kenaikan berat badan ya, you know lah ya, gendut gitu, obesitas ya. Yang kelima adalah kesehatan mental. Loh, emang bisa ya kesehatan mental ya? Bisa. Yang kayak tadi gue bilang di awal, kalau lo gendut berarti hormon tidak akan bisa berjalan dengan baik di badan, dan ini bisa melahirkan baper, emosi yang gak stabil, dan pada akhirnya lo punya gaya pikir, lo punya semangat, lo punya ya motivasi hidup, itu ngaruh ke dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya ketika semuanya tidak seimbang, motivasi lu turun, itu bisa bikin lu kena mental health salah satu. Pada akhirnya ketika mental health-nya kena, itu bisa juga ke nggak punya semangat hidup. Akhirnya ngapain sih? TikTokan mulu gitu ya, atau mungkin scrolling sosial media dulu. Carilah kegiatan yang sifatnya memberikan dopamin instan. Oke, akhirnya ngaruh ke produktivitas, akhirnya ngaruh kepada kerjaan. Bisa nggak sih kayak begini dipertimbangkan karirnya? Biasanya sih sulit ya, orang akan mencari yang produktivitasnya tinggi untuk dipilih menjadi kandidat pertama pada saat perusahaan pengen mempromosikan sebuah jabatan gitu ya. Apa dia akan memilih orang yang lebih body ideal atau body yang gemuk? Ya harusnya kalau secara rumus gini yang ideal kali ya, begitu. Oke, sekarang karena kita tahu bahaya gula itu sangat parah gitu dan sebisa mungkin lo menghindari, maka di part yang sekarang gue mau bahas ketika lo sudah berhasil menghindari, lo harus tahu juga nih hadiah apa nih atau reward apa yang akan lo terima karena berhasil mengurangi konsumsi gula. Ya gue tidak berharap lo stop banget ya, nanti tidak bisa menikmati makanan, karena nggak bisa dipungkiri makanan yang pakai gula itu enak sih. Gue juga masih suka makan martabak, tapi nggak berlebihan ya. Kalau dulu gue makan 5, 7 gitu ya, kalau sekarang 1 saja untuk memuaskan lidah ya, gitu. Hadiah apa yang akan lo terima? Pertama, nafsu makan terhadap gula jadi menurun. Oke? Jadi tadinya lu bergejolak banget, kepengen banget ya, ngidam gitu untuk makan gula, sekarang lu akan nggak terlalu kepengen ya. Jadi lu sudah melewati batas untuk tidak terlalu kecanduan terhadap gula. Yang kedua adalah low carbs, high fat diet. Oke? Jadi karbohidrat yang lu konsumsi, yang lu makan, dan which is salah satunya adalah gula ya, itu jadi turun, maka diet lu yang akan naik, which is ya bisa terjadi pembakaran lemak, bisa badan lebih cepat kurus, turun berat badan lebih cepat, dan itu adalah fungsi dari itu adalah reward dari yang lo terima ketika lo mengurangi konsumsi gula. Yang ketiga adalah nggak mudah lapar.
Biasanya orang-orang yang gemuk yang suka makan gula itu sering mengalami yang namanya roller coaster dalam insulin. Dan sebenarnya mungkin dia nggak lapar, tapi sinyalnya tuh suka kasih sinyal palsu untuk dia makan lagi, jajan lagi. Dia nggak bisa menahan rasa lapar, atau mungkin belum lapar tapi dia makan makanan terus. Akhirnya jadi makin gemuk. Yang keempat adalah nggak gampang lemes setelah makan. Nggak gampang lemes setelah makan. Kalau lu sering merasa habis makan lemes, itu artinya insulinnya naik atau tidak seimbang. Sekarang dengan lu mengurangi gula, maka lu dalam kondisi yang makan lu enak, tapi kerja pun tetap semangat. Malah makin semangat karena lu sudah punya perut yang terisi kenyang. Tapi kalau lu jadi ngantuk, itu tanda-tanda kebanyakan gula, ya. Yang kelima, mood lebih stabil. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa resiko makan gula kebanyakan itu bisa menimbulkan kesehatan mental. Salah satunya adalah punya baperan yang terlalu tinggi. Nah, sekarang mood lo akan lebih stabil karena lo sudah mengurangi konsumsi gula. Datang masalah dikit, nggak akan tuh langsung lo marah-marah. Lo bisa dengerin orang, lo lebih bisa senyum meskipun lagi dalam kondisi yang tertekan, dan itu adalah ciri-ciri dari mood yang stabil. Nah, buat lo semua yang konsumsi menghindari konsumsi gula, di poin yang keenam, kulit akan lebih cerah dan lebih bersih. Oke? Jadi nggak harus minum suplemen, dengan cukup mengurangi konsumsi gula, kalau bisa stop, ya itu bisa membuat kulit lebih sehat dan lebih bersih. Nah, gue mau kasih contoh ya, Fit Squad ya, buat lo semua. Ada yang kenal namanya Andrei nggak? Andrei ini adalah seorang binaraga yang umurnya sekarang nggak usah udah 52 ya. Per video ini dibuat ya umurnya 52. Dan lo lihat seperti apa bodinya, kulitnya seperti apa, apakah banyak keriput. Lo lihat aja. Dan dia adalah salah satu orang yang gue nggak tahu dia minum skincare apa enggak ya, suplemen skincare gitu. Tapi yang pasti dia sangat menghindari yang namanya konsumsi gula. Andrei, ya Mas Andrei. Nah, lo lihat aja apakah benar kulitnya akan lebih cerah dan bersih. Silakan lihat Andrei seperti apa. Oke? Yang ketujuh adalah rasa sakit persendian jadi berkurang. Ada loh korelasinya antara konsumsi gula dengan radang inflamasi, seperti yang kita bahas di video yang sebelumnya. Ya, yang kedelapan, ketika lo mengurangi konsumsi gula, lo akan membuild atau membangun atau membuat the new enzyme yang tadinya terhambat untuk diproduksi. Sekarang dia punya ruang untuk memproduksi dirinya. Ya, dia akan menggunakan badan untuk memproduksi enzim tersebut, menggunakan lemak, ya, menggunakan zat-zat yang lain, yang mana tadinya dia ambil dari gula, sekarang dia ambil dari lemak sebagai sumber tenaga memproduksi enzim tersebut. Oke? Memang harus begitu. Itulah ciri-ciri biar cepat kurus gitu ya. Kalau dia yang dipakainya gula, bukan dipakainya lemak, iya kapan kurusnya? Lemaknya kapan dibakarnya, kan begitu ya. Yang berikutnya adalah ke-9, BDNF dan HGH bakal meningkat. Ya, nerve cell, brain cell, neural network akan jadi lebih baik. Itu dia. Asik ya, punya ngurangi gula ya. Banyak banget manfaatnya. Memang kalau secara mulut, lu akan mungkin tidak merasa enak, tapi secara badan lu akan merasa happy, dan lu akan diberikan reward dari badan lu berupa produktivitas yang lebih baik. Nah, yang ke-10 adalah lu akan memiliki ginjal dan lever yang lebih bersih karena mengurangi konsumsi gula. Dan yang terakhir, terjadilah homeostatik dan detoksifikasi terhadap lu punya badan atau tubuh. Keseimbangan badan yang baik, sirkulasi yang baik, perputaran di badan yang baik, hormon yang stabil, tidak bergejolak sana-sini atau produksinya tidak seimbang gitu ya. Atau juga lu punya darahnya, sirkulasinya jadi lebih stabil. Itu yang disebut dengan homeostatik. Ketika semuanya seimbang, maka lu akan menjadi seorang yang sehat dan lebih tahan terhadap penyakit, produktivitas tinggi, dan percaya diri akan meningkat. Seperti itu. Oke, Fit Squad, thank you sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Buat lo semua yang suka dengan konten seputar kesehatan, nutrisi, produktivitas, mental health, atau mungkin lu juga suka tentang fitness, olahraga, suplemen, gue bahas di video ini. Karena kita adalah wellness coach ya, topiknya adalah seputar kesehatan dan kebahagiaan, maka gue juga tidak menutup perluasan channel ke arah karir juga ya. Karena kalau karir lu mandek, ya kan pemasukan kurang ya, betul nggak? Makanya gue mencoba untuk mengeksplor materi-materi yang berhubungan sama karir juga, which is yang salah satunya produktivitas dan
nantinya juga ada soft skill seperti leadership, public speaking, dan masih banyak lagi. Pokoknya bisa bikin skill lo meningkat, kalau lo meningkat, dan hidup lo lebih happy. Dan pastinya semua itu dimulai dari tubuh yang fit dan bugar terlebih dahulu. Oke, it's good. Jika lo suka, silakan subscribe channel ini, klik tombol loncengnya, like jika suka videonya, komen jika ada pertanyaan, dan share jika lo rasa video ini bermanfaat kepada yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Gue dengan Samuel Moses, dan tetap semangat.